Hai anak-anak, sudah siap untuk belajar pelajaran bahasa Indonesia kali ini? Kita bertemu lagi di pelajaran dari bab 607, tapi kita sudah masuk ke pelajaran 3.1, membaca intensif teks. Nah, tujuan pembelajarannya supaya anak-anak dapat memahami teks yang dibaca, dan anak-anak dapat menjawab pertanyaan tentang teks yang dibaca, dan anak-anak dapat mencatat ide pokok dari suatu paragraf. Kalau sudah siap semuanya, tunggu apa lagi? Langsung saja kita mulai belajar kali ini ya. Kalau kamu belum tahu, ternyata ada begitu banyak teks bacaan yang menarik untuk dibaca loh. Kegiatan membaca seharusnya merupakan kegiatan yang primer untuk dilakukan. Nah, pemahaman isi merupakan kunci utama dalam menangkap pesan dari suatu bacaan anak-anak. Dan kecepatan dalam membaca akan meningkat sesuai dengan pemahaman akan bacaan. Sekali lagi, membaca intensif sama artinya dengan membaca cepat. Pasti pernah mendengar yang satu ini kan? Ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca teks secara intensif anak-anak. Yang pertama, bacalah tanpa mengeluarkan suara atau bacalah dalam hati. Berikutnya, bacalah di ruangan yang tenang. Lalu, carilah kalimat-kalimat utama dalam setiap paragraf sehingga dapat memahami intisari bacaan dengan cepat. Nah, sekarang Bapak Guru Riki punya satu teks. Mari kita baca dengan seksama ya. Bacaan kita berjudul Kera Tarsius. Kera juga dapat dipanggil dengan sebutan monyet. Kera Tarsius hanya berukuran sebesar kepalan tangan. Kera ini dapat ditemukan di hutan lindung Gunung Tajam, Belitung. Kera ini juga mendapatkan sebutan monyet purba dikarenakan oleh bentuk muka dan tubuhnya yang sangat unik, menyerupai makhluk dari zaman purba. Gerak kera Tarsius ini menggunakan keempat tangan dan kakinya untuk berpegangan pada dahan pohon. Kera ini sama sekali tidak bergantungan. Kera Tarsius hanya dapat mengkonsumsi burung kecil dan juga serangga. Hewan dengan bentuk menakjubkan ini selalu membuat pandangan mata menoleh. Sampai saat ini, jumlah kera Tarsius yang hidup di kawasan Taman Wisata Alam Batu Mentas berjumlah 1.000 ekor. Dengan mata menyala-nyala berkilauan di malam hari, kera ini bergerak dengan sangat cepat. Bahkan kera ini dapat melompat hingga 4 meter. Ada mitos yang menganggap bahwa kera Tarsius ini adalah pembawa sial. Dahulu, pemburu jika melihat kera Tarsius, mereka hanya membunuhnya secara sia-sia untuk membuang sial. Sekarang, kera Tarsius ini lebih terlindungi berkat upaya menjadikannya sebagai maskot daerah Belitung. Untuk meningkatkan jumlah kera Tarsius, konservasi habitat menjadi pilihan. Konservasi ini sudah ada di 2 negara, yaitu di Indonesia dan Filipina. Setelah membaca, mari kita tuliskan ide pokok setiap paragraf ya. Paragraf pertama, ide pokoknya kera Tarsius dapat ditemukan di hutan lindung Gunung Tajam, Belitung. Paragraf kedua, sebutan kera Tarsius ini adalah monyet purba. Paragraf berikutnya, kera Tarsius tidak dapat bergelantungan. Lalu paragraf keempat, sekarang kera Tarsius berjumlah 1.000 ekor. Lalu kera Tarsius dapat melompat hingga 4 meter. Ide pokok dari paragraf 5. Paragraf 6, dahulu kera Tarsius dianggap sebagai pembawa sial. Dan paragraf terakhir, meningkatkan jumlah kera Tarsius dapat digunakan dengan cara konservasi habitat. Nah anak-anak, kita sudah selesai membicarakan satu jenis spesies baru, yaitu kera Tarsius. Ada yang sudah pernah melihatnya? Kalau belum, tidak apa-apa. Nanti semoga ada kesempatan untuk anak-anak dapat melihat secara langsung ya. Kalau sekarang, lihat dulu buku kegiatannya, kerjakan latihannya, dan sampai bertemu di pelajaran berikutnya.